Baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat, serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Hadirin rahimakumullah, tidak akan panjang dan tidak akan lebar, tidak akan lama karena waktu sudah larut malam. Karena di sini kayaknya wilayah padat penduduk, takutnya mengganggu. Mungkin insya Allah hanya 15 menit saja. Walaupun 15 menit mudah-mudahan ada manfaatnya. 5 menit pertama saya sampaikan tentang walimatul khitan dan akikah. Walimatul khitan itu adalah gerbang pintu pembuka bab toharoh. Kalau tidak dibuka pintu gerbangnya, maka sulit kita akan masuk kepada sebuah tempat dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, khitan ini adalah start awal, pintu pembuka untuk bab toharoh. Sebagai apa? Sebagai pembersih lahiriah yang sudah jelas dipaparkan dalam ilmu fikih tentang bab wudu, tentang bab mandi janabah, juga tentang yang namanya susuci untuk bisa menyempurnakan amaliyah ibadah, terutama sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, akikah. Akikah ini adalah salah satu dari sekian banyak legalitas amaliyah ibadah. Legalitas amaliyah ibadah ini diangkat, diterima oleh Allah dan Rasulnya agar senantiasa amaliyah ibadah kita diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu boleh dilaksanakan ketika sudah ada kemampuan. Jadi sunnah muakkadah boleh dilakukan kalau sudah ada kemampuan. Karena memang seorang anak laki-laki terutama dia akan menjadi seorang pemimpin dari sebuah keluarga. Maka tanggung jawab yang diembannya itu sangat berat. Oleh karenanya seorang lelaki, ya, khususnya Ananda daripada Muhammad Badi Arkan, nanti akan bisa menjadi seorang pemimpin, bukan hanya memimpin dirinya, juga harus bisa memimpin keluarganya. Maka dari sisi lahiriahnya harus dalam keadaan suci. Kenapa harus demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesempurna, sebagus-bagusnya makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Bagus fisiknya, bagus lahiriahnya, bagus dohirnya, sempurna ruhaniahnya. Nah, maka untuk menjaga kesempurnaan, kefitrahan, kesucian daripada lahiriah badan manusia, maka harus terjaga daripada sesuatu yang menyebabkan lahiriahnya dalam keadaan kotor. Gerbang pembuka pintu bab toharo untuk laki-laki itu ada yang namanya khitan. Perempuan juga ada di khitan. Namun kalau perempuan di khitannya beda, enggak seusia udah besar, tentunya pas waktu selesai dilahirkan. Dalam rangka apa? Menjaga najis-najis, kotoran-kotoran yang hendak nyangkut di tempat-tempat yang sulit dijangkau untuk disucikan. Nanti akan masuk ke dalam bab toharoh, maka akan menyempurnakan bab toharoh tentang wudunya, tentang mandinya, sampai tentang amaliyah ibadah sholatnya. Ini adalah amaliyah lahiriah. 5 menit pertama selesai.
5 menit yang kedua tentang rohani. Nah ini penting Pak, karena manusia diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, berarti manusia itu suci lahir, suci batin, suci dalam keadaan jismaninya juga, suci dalam keadaan ruhaniyahnya juga. Suci jelas ruhnya, karena Allah ciptakan manusia bermula daripada ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruh kita yang namanya manusia itu dalam keadaan fitrah. Tugas kita, tanggung jawab kita, wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wal jannah arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Menyegerakan diri kita, mengupayakan diri kita, menjaga keutuhan daripada fitrah yang Allah berikan kepada rohaniah kita, menjaga keutuhan daripada kesempurnaan lahiriah kita sampai menghadap Allah yang Maha Suci. Analoginya begini, ketika kita datang ke sebuah tempat resepsi pernikahan, apakah kita harus dalam keadaan rapi ataukah kita dalam keadaan compang-camping? Harus dalam keadaan rapi. Kita datang ke tempat yang begitu resmi, maka kita harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, atau dalam keadaan kotor dan bau. Harus dalam keadaan bersih dan wangi. Ini ruh kita akan kembali kepada Allah, menghadap yang Maha Suci. Maka kita harus menjaga keutuhan dan kepintahan ruhannya kita sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga dan memelihara daripada legalitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, legalitas iman. Apakah legalitas iman itu? Satu, kolbu harus senantiasa tasdik, membenarkan dari aqwalu bilisan, dari apa yang diucapkan. Jadi ketika dia sudah selesai bab toharohnya, suci lahiriahnya, ketika dia melaksanakan sholat, di dalam sholat ada rukun sholat, salah satu rukun dalam sholat ada yang namanya takbiratul ihram. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, kalimatnya Allahu Akbar, maka kolbunya itu membenarkan, mengiyakan, mengakui, mentasdikan bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah harus menjadi prioritas di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, wa amalu bil arkan, mengaplikasikan daripada keyakinan, pembenaran dalam kalbunya dari apa yang dia ucapkan dari lisannya berupa perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Lalu yang kedua, legalitas takwa. Legalitas takwa itu bukan hanya sebatas kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, tetapi takwa itu harus sampai di wilayah, kata Rasul, at-taqwa huna. Takwa itu harus hinggap di dalam kalbu. Takwa itu harus menjadi penghantar kita sebagai mediator, instrumen, alat untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah atau menjadi orang yang bertakwa? Sulit Pak kalau kita ingin benar-benar jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan takwa menurut makhluk, harus takwa menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan takwa, mendapatkan legalitas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita lakukan adalah firman Allah, fadhuli fi ibadi
wadhuli jannati. Menggabungkan diri kita kepada mereka-mereka yang ahli di bidang ibadah. Fadhuli di ibadi. Masuk kita, bergabung kita, bersama-sama kita di dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Makanya hadirnya kita di tempat ini, kita bermunajat kepada Allah, diawali tadi dengan tawasul, dilanjutkan tadi dengan zikir kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat takwa. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatun thayyibah, dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kuncinya udah kita pegang, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Fadhuli fi ibadi, menggabungkan diri kita bersama mereka orang yang ahli ibadah. Di mana posisinya? Tadi ketika Pak Ishak memimpin amaliyah tawasul. Tawasul itu adalah media penghantar, perantara untuk bisa terbawa kita kepada mereka-mereka yang ahli ibadah menurut Allah, mereka-mereka yang ahli ikhlas menurut Allah, atau khalis ya, atau mukhlas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika yang pertama tadi Pak Ishak menyampaikan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait ajma'in. Begitu kita bilang Al-Fatihah, kita baca suratul Fatihah dari basmalah sampai dengan waladhdallin, itu kita ikut terbawa oleh mereka dari yang disebut awal Nabi, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Jadi kita terbawa oleh mereka. Doa kita terangkat oleh mereka, doa kita dihaturkan kepada Allah oleh mereka. Jadi aminnya yang kita ucapkan amin itu bukan bapak-bapak yang mengucapkan aminnya, tetapi diaminkan oleh mereka yang legalitas iman dan takwanya menurut Allah Subhanahu. Siapa? Yang tadi disebut dalam silsilah tawasul. Summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Minal anbiya, masya Allah. Jadi selain daripada yang kita duduk hadir kelihatan di sini sambil ngunyah pisang, sambil makan jeruk, kalau saya mah belum bisa, ya. Nah, itu dihadiri juga oleh mereka tadi yang diundang ketika kita membacakan suratul Fatihah dalam tawasul. Jadi tawasul itu kita mengundang para aulia, tawasul itu kita mengundang nabi, tawasul itu kita mengundang rajanya atau sultanul aulia Syekh Abdul Qadir. Kalau kita undang rajanya, kira-kira anak buahnya ngikut nggak? Ikut. Bapak ibu kalau dibuka, ibunya nggak ada ya? Oh, bapak-bapak sekalian, ya. Kalau dibuka muka syafah hijab dari pandangan lahiriahnya, ini tempat nggak muat Pak, sampai ujung sono nggak akan bisa ketampung. Karena kenapa? Hadir selain daripada kita yang hadir secara zahir di tempat ini. Kita yakini itu. Kenapa? Kalau kita tidak yakini itu, bagaimana doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa masuk dalam golongan legalitas iman dan takwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amaliyah tawasul. 5 menit kedua selesai. Terakhir 5 menit yang ketiga. Cukup 15 menit lah, gak usah lama-lama. Tapi indikatornya dapat ya. Insyaallah di sini banyak kalangan tenaga pengajar, kalangan pendidik. Jadi sudah sangat paham apa kisi-kisinya, apa protaknya, apa promesnya, kan gitu. Kira-kira apa aja yang akan menjadi program-program dalam semesternya, kisi-kisinya dari apa yang disampaikan. Ya, hadirin rahimakumullah, 5 menit terakhir yaitu apa? Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wal batinan, kelak kita akan
summa ilaihi turja'un, akan kembali berjalan secara hakikat sesungguhnya sebenar-benarnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal yang ibadah, yang ibadahnya itu tidak terganggu dengan sesuatu yang disebut dengan urusan keduniaan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Nah, aplikasinya apa? Wa iqomis shalah wa itaiz zakah, ya kan? Al-ayat. Jadi mereka-mereka yang tidak dilalaikan, yang tidak terpedaya, yang tidak terlena. Ada lagunya Pak, siapa terlena pastinya terpana. Gitu. Soalnya orang udah terlena pasti akan terpana Pak, akan terpukau, dia akan terpaku di situ. Daripada apa? Dari tijaroh. Tijaroh itu sesuatu yang bersifat keduniaan. Boleh jual beli, pekerjaan, ngajar, ya kan? Apalagi berniaga, berbisnis, apalagi properti dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan tijaroh tidak akan bisa melalaikan seseorang yang disebut rijal tadi, orang yang memprioritaskan Allah dalam dirinya, an zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi intinya adalah dari mulai khitan, dari mulai akekah sampai dengan bab toharoh, intinya adalah kita sedang berbekal diri mempersiapkan menghadap Allah yang Maha Suci supaya kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah dohiron wal batinan, karena kita akan menghadap Allah yang Maha Suci berharap syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menggabungkan diri bersama dengan para aulia Allah. Makanya Pak, jangan pernah kita bosan-bosan membacakan induk daripada Al-Quran suratul Fatihah kepada mereka-mereka yang legalitas iman dan takwanya jelas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Legalitas amaliyah ibadahnya jelas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kita bersama dengan mereka yang disebut para kekasih Allah yang tidak pernah punya rasa takut dalam dirinya, melainkan hanya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah masih punya banyak sering takut kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu diantaranya takut sama cicilan, takut sama kontrakan, takut sama angsuran. Kenapa enggak saya sebutkan istri? Udah ada yang nyebut duluan, berarti pengalaman pribadi. Hadirin rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenannya Allah Subhanahu wa ta'ala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah daripada munajat kita, dari mulai kita duduk sekarang, bermunajat kita sekarang sampai diakhiri dengan insyaallah nanti akan kita kumandangkan doa agar senantiasa doa tersebut jadi wasilah buat Ananda Muhammad Fadli Arkan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga cerdas otaknya, halus budi pekertinya, dikabul segala macam cita-citanya, berguna buat nusa agama dan negaranya. Buat kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga langkah kita, niat kita, bukan niat ya Pak, tapi niat yang benar adalah niat bukan niat. Nah, beda. Kalau niat apa? Qasdu syai'in muhtaronan bi fi'lihi. Sesuatu yang diucapkan disertai dengan perbuatan. Jadi kalau Bapak udah niat datang dari rumah ke tempat ini terus sampai ada di tempat ini, itu namanya niat. Tapi kalau cuman hanya menyampaikan dalam lisannya, cuman ada di rumah nggak ada di tempat ini, itu namanya azam ya. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal yang soleh, disaksikan oleh para aulia Allah, amal soleh kita sebagai bekal hidup kita menuju taat, takwa
takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Allahumma a'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takuna minka lil awwalin wal akhirin wal hayyina minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahul latifun bi ibadi yarkum yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la bis samai was samiul alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munkaran mubarakan wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.